orang Indonesia yang ada di perusahaan lu cuma lu aja atau ada beberapa, dan mereka itu di posisinya juga posisi yang penting juga dan bagus juga kayak posisi lu sekarang misalnya kayak gitu. Ini kayaknya pengen ngomongin gaji lu berapa? Gue curiganya itu, Cok. Iya, jadi biar tahu juga ya untuk workers yang ada di rumah nih, seorang country manager rentang gajinya nih. Hai workers, narasumber kita kali ini adalah seorang country manager yang ganteng, cool, dan wow banget pokoknya. Do ini bekerja di sebuah perusahaan minyak asing sebagai country manager loh. Dengar-dengar gaji dia sebulan udah lebih dari gaji gue setahun. Aduh sedih banget. Udah deh, langsung aja deh kita dengar obrolan bareng Mas dan Bro dan juga narasumber kita. Hai workers, apa kabar? Kabar baik Kabar baik. Kenapa jadi gue yang jauh? Harusnya ke workers ya. Ya udah, oke, workers. Hari ini ketemu lagi di episode ke berapa ya? Keempat ya berarti ya. Keempat. Maksudnya, PJJ. Betul. Podcast jarak jauh. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih sama salah satu kenalan kita dari kecil sebetulnya. Sekarang dia udah bekerja di sebuah perusahaan pertambangan dan perminyakan, dan ini juga sekarang alhamdulillah posisinya juga udah oke banget. Posisinya tadi gue udah WhatsApp sih. Posisinya country manager. Country manager tuh dia manajer yang bisa mainin lagu country. Gari. Iya. Bisa jadi. Posisinya country manager. Kemarin terakhir dia kerja di Houston, Texas ya. Iya. Dia senang sih katanya di sana bisa nonton basket. Cuman sekarang udah balik lagi sih ya. Oke, udah nyambung nih kayaknya. Oke. Kita langsung sapa aja ya dengan Mas Yusuf Sina. Halo Mas Yusuf. Halo Mas Bro, apa kabar? Baik Mas Yusuf. Mas Yusuf, gimana nih? Sekarang udah balik ke Jakarta lagi katanya? Sekarang udah hampir 2 bulan balik di Jakarta setelah 3 tahun di Amerika kemarin. Oh, oke. Oke, Mas bisa ceritain nggak? Enak banget situasinya ya. Gimana? Ya pas balik pas situasinya nggak enak di sini. Iya. Bisa diceritain nggak? Kan tadi kan kita udah bilang nih sama workers nih tentang kerjaan sebagai country manager. Sebetulnya apa sih pekerjaan country manager itu? Iya, kalau country manager itu terutama di perusahaan gue kan bergerak di bidang oil service ya. Jadi kalau kalian tahu oil itu ada operator itu kayak contohnya Pertamina ya kalau di negara kita. Itu produsen minyak. Jadi dia menggali minyak, terus minyaknya ya didistribusikan dan dijual ke masyarakat atau diekspor. Nah, kalau perusahaan gue itu bergeraknya di bidang servisnya. Jadi membantu Pertamina untuk mengebor sumur minyak intinya. Jadi kayak vendornya gitu ya? Betul, jadi salah satu service providernya dari Pertamina lah. Kliennya nggak cuma Pertamina, teman Pertamina salah satu klien di Indonesia. Nah itu kita ngebantu pengeboran lah intinya. Nah posisi country manager sendiri itu sebenarnya kompleks ya, karena gue bertanggung jawab untuk memanage keuangan sih intinya. Jadi gimana untuk membuat perusahaan itu untung. Nah itu garis besarnya lah, tapi secara detail harian pekerjaannya berat. Jadi maksudnya bisa untuk manage operationnya juga. Intinya adalah service yang kita berikan ke klien atau Pertamina itu nggak ada accident, service quality-nya bagus. Pokoknya semuanya lancar dari sisi operasi, dari sisi finansial juga harus untung. Ya tujuannya perusahaan didirikan memang kan untuk making money ya, untuk supaya untung. Bro, tapi emang gue seumur-umur sih belum pernah dengar ada orang kerja bikin supaya perusahaan rugi, itu gue nggak pernah dengar. Iya, makanya itu susahnya.
Balik lagi nih, Suf, kalau misalkan kita berbicara, lu kan sekarang kan di perusahaan pertambangan atau perminyakan juga lah ya, boleh dikatakan seperti itu. Ya. Lu latar pendidikan lu memang ngambilnya untuk pertambangan dan perminyakan juga atau gimana? Sebenarnya gue juga nyasar sih ke sini, jadi gue lulusan teknik elektro. Oh, oke. Nah, pertama kali di interview juga gue pikir buat apaan ya sekolah gue di perusahaan minyak kan nggak nyambung kan. Tapi ternyata kalau di perusahaan minyak itu tidak semua harus bidang lulusan yang berhubungan dengan minyak kayak perminyakan, geologi dan lain-lain enggak. Mereka juga butuh teknik mesin, teknik elektro dan yang lain-lain lah. Karena sebenarnya peralatan yang kita jalankan itu sebenarnya basicnya elektronik. Oh, betul. Nah, jadi nyambungnya di situ sebenarnya. Oke. Jadi tapi kalau misalnya dari segi pendidikan lo ya, gimana lo up to the challenge gitu? Maksudnya lo kan pertama kali masuk ke perusahaan itu lo mungkin belum tentu tahu ya pekerjaan lo apa gitu ya. Gimana lo pertama kali tahu terus lo menyesuaikan diri, ada halangan atau enggak gitu? Tapi sebelumnya lu udah lama di perusahaan yang sekarang lu tempati ini. Maksudnya udah lama di perusahaan yang sekarang? Nggak lama sih, cuma 15 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah 15 tahun ya, nggak lama. Ya. Iya, jadi intinya ya perusahaan satu-satunya yang gue jalanin sejak lulus kuliah. Oh, oke. Tuh bro, Jadi tadi balik ke pertanyaannya. Benar. Workers nih udah ganteng setia nih. Udah ganteng setia. Gitu, oke. Lanjut. Gue nengok ke belakang. Oke, lanjut. Balik ke pertanyaan lu, Cip. Jadi sebenarnya gue nggak tahu ini ada bidang kayak ginian karena kan memang biasanya kalau lulusan ya contohnya elektro berarti kan lu pikirannya PLN, pikirannya yang berhubungan dengan listrik kan, ABB, perusahaan-perusahaan gitulah. Iya. Nah, secara nggak sengaja ada kampus rekrutmen lah. Jadi perusahaan ini datang ke kampus lah intinya. Jadi pengenalan ini perusahaan ini, mereka cari talent dari kampus. Nah, awal mulanya pengenalannya dari situ. Sebenarnya pekerjaan pertama itu bukan di sini. Pekerjaan pertama itu di logistik. Kalau lu tahu apa yang Marsilan, perusahaan kontainer lah yang gede itu. Okay. Tadinya 6 bulan di situ, terus interview ke perusahaan ini yang kebetulan diterima. Ya gue berkarir awalnya tuh dari field engineer lah. Jadi nggak langsung country manager. Jadi 10 tahun itu bergerak di pekerjaan gue tuh di offshore. Jadi kalau pernah lihat kilang minyak atau menara pengeboran yang ada di laut, ya itulah pekerjaan awalnya masuk di bidang ini. Jadi jadwalnya nggak tentu. Jadi kalau udah disuruh ke laut ya berangkat kapanpun harus ready 24 jam. Dan kalau di laut itu waktunya juga nggak tentu, bisa sampai ya 2 minggu, 1 bulan. Di situ lo kerja engineer selama 5 tahun, terus ditarik ke kantor jadi ya service koordinator, terus pindah ke business development. Jadi business development itu pekerjaannya intinya menangin tender lah, kalau lo tahu. Jadi gimana caranya kita menang tender, punya pekerjaan, udah selesai. Nah, itu lumayan lama, 5 tahun. Dan habis itu ada kesempatan ke Amerika. Nah, di Amerika itu biasanya orang-orang Indonesia tuh nggak mau ngambil resiko lah intinya. Biasanya kalau udah nyaman di Jakarta atau di Indonesia, orang Indonesia tuh terkenal nggak bisa ngambil challenge, nggak mau beresiko lah. Kalau gue ngelihat posisi tawaran itu, gue anggap itu sebagai challenge. Jadi ya gue ambil, gue pindahin semua keluarga ikut gue bareng ke Amerika, which is gue nggak tahu kerjanya seperti apa, ya gue ambil aja. Ya di situ sih 3 tahun, cuman ya menurut gue sih singkat banget waktunya 3 tahun, cuman ya gue harus ditugasin balik lagi ke sini dengan posisi yang berbeda, ya gue ambil lagi suatu challenge yang baru juga di sini gitu. Dan mungkin pertanyaan dari gue nih, Sof, untuk perusahaan asing itu modalnya atau keahlian apa sih yang diperlukan gitu ya untuk melamar di perusahaan asing? Misalnya, let's say untuk bahasa Inggrisnya, TOEFL-nya misalnya seperti itu ya. Atau apa nih yang keahlian yang diperlukan untuk workers melamar di perusahaan asing seperti yang pernah lu lamar juga nih dan lu tekunin sampai sekarang pekerjaannya. Itu gimana, Cuk? Ya. Jadi intinya secara knowledge, secara pengetahuan, gue pikir sih sama aja kayak perusahaan lokal lah.
Cuman ya yang tadi lu sebutin benar, memang basicnya harus English ya, karena memang posisi manajernya, posisi direkturnya itu meskipun di Indonesia mereka masih pakai expat. Jadi mau nggak mau kita harus bisa bahasa Inggris, dan terutama klien kita juga zaman dulu sebelum Pertamina menguasai itu banyak perusahaan asing juga. Jadi customer kita tuh contohnya kayak Shell, BP, dan perusahaan-perusahaan minyak yang besar yang lainnya. Dan kita juga harus bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris karena mereka banyak ekspornya juga di kantor mereka dan di lapangan. Jadi basicnya itu pertama. Tapi secara knowledge, ya gue pikir lulusan Indonesia mampu lah bersaing dengan lulusan luar negeri di perusahaan asing lah intinya. Karena menurut pengalaman gue, Indonesia tuh talentnya banyak sebenarnya, banyak orang pintar, banyak orang kreatif juga. Cuman yang satu yang kurang itu sebenarnya confidence. Itu yang kurang, dan speak up. Jadi biasanya kan ya mungkin budaya kita ya sopan santun, kita kalau ada orang ngomong atau dalam meeting segala macam kita nggak berani speak up lah. Intinya kita iya dan setuju dengan apapun itu gitu loh. Nah sebenarnya itu kalau di dunia internasional itu justru kekurangan gitu loh. Sebenarnya intinya kalau lu punya ide, lu punya pemikiran, just speak up. Entah itu benar atau salah, keluarin ide lu, dan itu akan lebih dinilai daripada lu diem aja. Bro, gue pengen ngobrol sedikit soal ini ya. Tuh pas lu kemarin lu bilang kan lu ditawarin sebagai posisi country manager di Amerika pada saat itu kan sebuah challenge buat lu. Dan pertama challenge dari sisi pekerjaan ya, terus kedua mungkin challenge dari sisi kehidupan ya, karena emang mungkin gue nggak tahu lu pernah nggak kerja di luar negeri ya, cuman lu kan harus adaptasi gitu, belum keluarga lu, itu gimana yang lu alamin? Kebetulan tempat tinggal gue yang di Amerika itu secara iklim lah pertama itu hampir sama kayak Indonesia lah. Texas lah ya. Texas lah, cowboy panas-panas juga. Dan kebetulan mereka tuh memang negara bagian yang multikultur. Jadi banyak orang imigrannya daripada orang asli Amerikanya. Karena memang kotanya kota industri minyak juga, jadi banyak orang luar yang bekerja di sana juga. Cuman bedanya nggak macet aja kali. Yoi, itu dia. Lo nggak ada sama ini, motor nggak ada. Bro. Kalau gue pengen nanya satu di tengah-tengah sebentar. Di sana lo di Texas kan? Iya. Ada Texas Fried Chicken nggak sih di sana? Soalnya di Jakarta udah susah lo nyarinya lo. Di Jakarta udah susah nyarinya. Sama kayak ternyata bener kayak warteg tuh nggak ada di Tegal, masakan Padang nggak ada di Padang tuh. Di Texas nggak ada Texas Fried Chicken. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan lagi nih, orang Indonesia yang ada di perusahaan lu cuma lu aja atau ada beberapa, dan mereka itu di posisinya juga posisi yang penting juga dan bagus juga, kayak posisi lu sekarang misalnya kayak gitu? Ada sekitar 10 orang lah yang dari Indonesia yang bekerja di perusahaan gue yang di Amerika. Posisinya berbeda-beda, masing-masing punya posisi sendiri-sendiri dan divisinya juga berbeda-beda. Cuman ya sama, mereka tuh orang-orang, kalau gue lihat ya, mereka tuh orang-orang yang mau mencari suatu tantangan gitu, mau keluar negeri, mau ya mencoba sesuatu yang baru lah intinya. Ada juga, cuman populasi kita itu orang Indonesia masih kalah dengan yang dari India atau dari Cina. Ya India apalagi, jadi kalau udah, dan kita tuh kurang ada networking kalau di sana sebenarnya. Kalau satu udah masuk sana pasti dia bawa teman-temannya yang dia kenal lah, yang sebangsa, promosi ke sana gitu loh. Tertutup lah intinya, jadi nggak open minded, jadi kerjaannya hanya ya udah ngurusin kerjaannya dia sendiri gitu. Cuman ada juga 10 orang lah di Amerika. Gimana lu sama keluarga lu beradaptasi di sana? Iya, jadi yang pertama yang gue khawatirin sebenarnya sekolah ya, Cit ya. Karena kan pertama bahasa kan. Jadi gue tuh concern sama ini anak gue bisa beradaptasi nggak nih di sekolah di Amerika kan. Tapi ternyata kalau anak kecil itu memang lebih gampang untuk belajar bahasa kan. Dan ya untungnya dalam waktu 3 bulan mereka udah lebih jago dari gue gitu loh. Dan gue amazed banget gitu loh, dan wah ternyata memang anak kecil cepet banget belajar ya kan. Pertama itu, dan bedanya itu sekarang justru susahnya tuh pas balik lagi ke Jakarta. Pakai bahasa Indonesianya? Jadi
Ya pertama dia bahasa Indonesianya jadi putus-putus, nggak lancar, sama kurikulumnya jauh banget bedanya kan. Kayak di sana tuh cuma 5 mata pelajaran. Kalau kita lu tahu lah ya PPKN lah, apalah segala macam, agama segala macam. Itu concern pertama adaptasi untuk keluarga yaitu sekolah sih. Kalau yang lain-lain lancar-lancar aja. Oke. Nah, Cuk, gue juga mau tanya lagi nih. Berarti kan yang lu rasain tuh kelebihannya apa sih di perusahaan asing? Misalnya kayak gajinya dolar, misalnya ya. Terus benefit untuk asuransi kesehatan untuk keluarganya seperti apa? Mungkin workers yang ada di rumah juga pengen tahu juga ya. Kelebihannya nih pada saat ya lu bekerja di perusahaan asing seperti apa? Beda nggak sama bekerja di perusahaan multinasional misalnya seperti itu, atau perusahaan swasta yang ada di Indonesia, itu kayak gimana, Cuk? Ya kalau secara kompensasi di Indonesia nggak boleh bayar pakai dolar ya, jadi sama aja lah intinya, dibayarnya juga pakai rupiah, cuman mungkin mereka punya benchmark sendiri dengan perusahaan yang sama di luar negeri lah intinya itu. Cuman ya mungkin agak lebih tinggi dari perusahaan lokal, cuman digajinya harusnya dengan rupiah juga karena peraturan pemerintah. Di satu hal yang paling benefitnya itu sebenarnya kesempatan untuk growingnya. Jadi karena perusahaan multinasional, perusahaan asing, mereka nggak hanya beroperasi di negara kita doang, mereka beroperasi di 70 negara yang berbeda lah intinya. Jadi kesempatan kita untuk kalau kita benar-benar mau karirnya mau naik, mereka itu akan sangat open. Jadi mungkin itu dia culture-nya mereka tuh, mereka selalu men-challenge kita untuk growing. Dan salah satu hal yang tidak boleh dilakukan di perusahaan asing itu menghambat karir seseorang. Jadi kalau lu sebagai manajer, lu punya anak buah, lu tahu nih anak buah punya talent dan bisa growing lebih dari lo. Kalau lu ketahuan sama manajemen, lu stop karir dia bahwa udahlah lu di sini aja, lu nggak usah kemana-mana, lu di bawah gua aja. Nah itu suatu hal yang sangat dilarang di perusahaan asing. Kalau dibalik, kalau lu juga kan pernah kerja di perusahaan lokal ya, apa kelebihannya perusahaan lokal? Ya mungkin lebih toleransi lah kayak kalau gue bilang ya. Jadi kalau mau telat 15 menit, 30 menit oke lah ya, namanya Jakarta macet gitu lah ya. You know lah yang kayak gitu-gitu kan, jadi ya oke lah, sudah ada deadline, oh pak belum bisa, oke lah masih besok ditungguin gitu. Kalau kita, gue sendiri, gue nggak bisa tidur men. Kalau ada deadline yang gue belum bisa meeting telat atau segala macem, gue udah spaming duluan lah pokoknya kalau kayak gitu-gitu. Pertanyaan berikutnya juga nih Sof. Nah ini mungkin menarik juga buat workers yang ada di rumah nih. Ini kan terkait dengan seorang pekerja yang berasal dari Indonesia yang bekerja di perusahaan asing ya. Nah di mana di perusahaan lu sekarang itu orang Indonesia berkarirnya top-topnya itu mengisi posisinya posisi apa sih? Dan mungkin dari lu sekarang country manager, apakah bisa lebih lagi untuk menempati posisi yang lebih tinggi? Ya, sampai saat ini gue belum melihat ada orang Indonesia yang lebih dari country manager. Dan untuk yang country manager dari Indonesia, gue orang pertama termasuknya. Mantap. Jadi ya mungkin kalau jawab pertanyaan lo tadi, gue belum tahu. Mungkin gue akan mencoba apakah gue masih punya kesempatan untuk lebih tinggi dari ini atau enggak. Ya mungkin gue belum ada jawabannya. Jadi Indonesia yang pertama kali yang paling tinggi sebenarnya country manager. Dan nanti ya kita lihatlah buat 2-3 tahun ke depan. Di atas country manager apaan Cup berarti? Ada vice president di atasnya lagi, jadi itu yang nomor 1 di Indonesia. Lo ya berarti ya, dimana banyak mungkin yang workers di rumah yang memimpikan untuk bisa bekerja di perusahaan asing atau mungkin bisa bekerja juga di luar negeri juga ya, seperti itu ya. Nah tips-tipsnya nih dari lo nih sebagai seorang pekerja yang sudah menekuni 15 tahun perjalanan karir ya. Ya sebenarnya gue nggak pengen mendikotomikan millennials, baby boomers dan lain-lain karena kita lahir di situasi yang berbeda ya. Mungkin memang millennials begitu karena memang zamannya mereka menuntut mereka begitu gitu. Digital semua segala macam, kerjanya nggak di rumah dan lain-lain. Cuman balik ke pertanyaan lo,
Kalau lu lihat banyak kok orang Indonesia yang kerja di Tesla sekarang, terus kerja di Google. Kemarin juga baru ada di berita gue baca salah satu yang bikin viral vaksin AstraZeneca di Amerika, di UK itu salah satu penelitinya orang Indonesia. Gitu loh. Jadi banyak sebenarnya. Ya, jadi untuk angkatan kerja yang sekarang mungkin satu aja sih mungkin tipsnya, jangan berhenti bermimpi dan lu bisa jadi apapun kalau lu mau. Udah intinya itu. Seperti yang tadi gue bilang, Indonesia itu talentnya bagus-bagus banget. Ini gue nggak bohong, karena gue udah merasakan tinggal di global ya. Maksudnya kerja dengan orang-orang yang bukan orang Indonesia gitu. Sebenarnya bule itu nggak gimana-gimana banget dibandingin sama kita, malah kita lebih ulet, lebih teliti gitu loh, lebih tekun sebenarnya. Cuman satu kekurangannya kita yang tadi gue bilang, jadi tingkat kepercayaan diri kita tuh masih jauh dibandingkan dengan mereka. Terus cara kita mempresentasikan itu penting banget sebenarnya. Jadi apapun ide yang lu punya, konsep yang lu punya, kalau lu nggak punya presentation skill, itu nggak dilihat orang. Betul loh. Jadi itu juga salah satu skill yang harus kita building lah. Satu lagi Cok. Iya, satu lagi. Nih. Sekarang mungkin banyak workers yang di rumah juga kepo nih. Sorry ya, ini mungkin agak sedikit lebih ini. Cuman gua nggak ngasih. Ini kayaknya pengen ngomongin gaji lu berapa? Gue curiganya itu, Jok. Iya, jadi biar tahu juga ya untuk workers yang ada di rumah nih. Seorang country manager rentang gajinya nih itu di angka 25-50 atau mungkin di atas itu. 25-50 rupiah apa? Juta rupiah. Di atas. Di atas. Oh, mantap workers. Oke, Mas Yusuf, terima kasih waktunya ya. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa jadi inspirasi nih buat workers nih. Karena tadi yang dari obrolan yang gua tangkap dari Mas Yusuf sih, kita sebagai orang Indonesia pertama jangan sering, kalau kita bercanda sama teman kadang-kadang ya, Indonesia ngomongin orang Amerika, orang Arab, ujung-ujungnya orang Indonesia yang paling jelek gitu. Karena ya lu harus bangga sama negara lu gitu. Nationality lu. Iya, sama nationality lu, dan memang kita yang bertanggung jawab untuk bikin nama negara kita lebih baik gitu ya. Betul. Dan intinya gini, nasib lu itu lu sendiri yang menentukan. Nah, seperti Mas Yusuf. Enggak lah, bosnya juga menentukan. Enggak lah. Enggak ya. Tergantung dari ikhtiar dan doanya ya kan. Yang penting tetap ikhtiar dan tetap berdoa. Cakep. Betul gitu. Oke. Mas Yusuf, Thank you Mas Yusuf untuk sharingnya. Thank you. Thank you. Oke. Workers, kalau dari obrolan kita dengan Yusuf tadi ya, yang menurut gue bisa kita lihat tuh dari jadi perjuangan orang Indonesia di sebuah perusahaan asing yang memang tadi Mas Yusuf bilang dia satu-satunya orang di posisinya dia. Jadi posisinya dia paling tinggi, dia orang pertama Indonesia nih yang mencapai posisi itu nih. Yes, country manager. Pasti etos kerjanya luar biasa ya, bukan orang biasa lah ya, yang pasti. Ya, karena kita juga tahu kan tadi untuk range salary-nya juga wow banget. Wow banget. Jadi buat teman-teman workers yang pengen punya mimpi kerja di luar negeri atau kerja di perusahaan asing, tadi kata Mas Yusuf, jangan berhenti bermimpi. Yes. Workers, mungkin konten PJJ kali ini sampai situ dulu ya. Oke. Nanti kita kedepannya kita akan tetap mengajak kalian untuk ngobrol dengan orang-orang yang lebih inspiratif mungkin. Yang menginspiratif untuk kalian yang dan sekarang lebih mungkin masih di rumah. Unik ya konten-konten kalian ya, dan kalian bisa mendapat inspirasi dari situ. Oke workers. Oke. Sampai ketemu di konten PJJ selanjutnya, konten workers PJJ selanjutnya. Dah.